Teman-teman, kali ini saya akan review produk dari Microsoft yakni Surface Go. Review ini berdasarkan pengalaman saya kurang lebih 1 tahun di bidang desain. Nantinya saya akan jelaskan plus minus memakai Surface ini. Sebelumnya saya akan perlihatkan fisik Surface saya ketika sudah pakai 1 tahun. Setelah pakai 1 tahun, ada bocor di sini, jatuh. Kemudian ada bocor di sini gara-gara jatuh. Tapi fisiknya masih bagus. Kalau untuk spek, Surface saya ini memakai yang RAM 8GB, memori 128. Jadi Surface ini ada dua tipe ya, 8GB dan 128. Dan 6GB internal 64. Awalnya saya beli ini saya tuh ragu-ragu. Saya kan kepingin memakai seperti laptop tapi yang handy, dibawa kemana-mana kalau untuk pergi-pergi. Saya sebelumnya juga pakai laptop dan saya tetap pakai laptop untuk bekerja yang berat-berat. Jadi ini lebih ke arah traveling tapi tetap mau bekerja. Saya awalnya ragu untuk memilih ini, soalnya saya compare juga untuk pemakaian saya memakai tablet. Keraguan saya utama gara-gara apakah software di Surface ini cocok untuk dan bisa jalan untuk kebutuhan-kebutuhan saya, yakni AutoCAD. Soalnya saya sempat cari-cari review di luar negeri, di dalam negeri nggak ada yang menjelaskan pemakaian Surface ini menggunakan AutoCAD dan saya krusial banget untuk pakai itu. Untuk fisiknya ini banyak bagus, magnesium kayak ini ada USB-C, terus ini ada port untuk ngecas, port 3,5 mili untuk headset, kemudian ini sisi sini nggak ada, ini bisa dibuka untuk kakinya. Di dalam sini ada tempat untuk slot memori. Ini saya memakai memori 128. Oh ya, keuntungan pakai USB-C ini yakni ini USB-C ini bisa untuk tempat charging. Jadi kemarin saya sempat cari apakah saya perlu Surface Pro 4 atau 5. Ternyata yang di Surface itu belum ada konektor USB-C untuk ngecas. Jadi ngecasnya pakai ini. Dan saya memang cari yang USB-C untuk ngecas supaya lebih future proof. Karena saya kalau mau pergi masa harus bawa charger lagi gede-gede. Jadi saya ngecasnya cukup pakai power bank aja. Jadi kalau saya pergi saya pakai power bank, colokin sini. Kalau di rumah saya ngecas pakai port yang ini. Di sini untuk on off, volume, selebihnya nggak ada. Ini besarnya kurang lebih 24 cm kali 17 cm. Tebal bisa kalian cari-cari sendiri, tapi menurut saya cukup tipis kok, cukup handy. Meskipun nggak terlalu ringan juga. Oke, problem pertama. Saya nyalain dulu. Problem pertama ya ini bezelnya gede ini. Cukup besar. Kurang lebih 1,5 cm mungkin. Dan ini sudah ada masuknya pakai hello. Oh ya. Kalau untuk Surface Go ini sebaiknya kalian juga beli keyboardnya juga. Keyboard Alcantara ini bagus banget. Tapi harganya kurang lebih 1.850 sampai 2 juta. Belum lagi yang ininya 8850. Kalau yang versi 64
750, kurang lebih selisihnya 1 juta. Jadi tapi saya sarankan ngambil yang tipe yang paling tinggi aja, soal tanggung. Di bawahnya ada port untuk magneting. Nah, denger. Nah, berasa pakai laptop. Oh ya, di sini juga ada tempat untuk speaker. Kalau untuk desain, sebaiknya juga beli pennya. Pennya ini menurut saya bagus, bahannya sangat bagus, tapi justru itu dia terlalu berat. Kalau saya bandingkan dengan pensilnya Apple, dia ringan, jadi untuk gerakinya enak. Kalau ini terlalu berat. Bahannya bagus sih, tapi ya itu konsekuensinya berat. Di sini ada clicking, terus ini juga ada klik. Kalau dibuat double klik bisa langsung untuk shortcut untuk ke aplikasi ya, atau satu kali klik itu ada settingannya. Problem kedua, oh ya, ini harganya kurang lebih 1.350, jadi di total 10 juta lebih, jadi cukup mahal ini. Problem kedua, kalau ini saya tambah dengan magnet begini, ini memang bagus, ada fitur magnet ini, kenceng kuat banget ini, saya tarik kuat. Tapi problemnya nggak tahu kenapa lama kelamaan ini warnanya hilang. Lihat ya, tuh juga aneh, lama kelamaan hilang. Kita mulai sini. Saya sih suka dengan fitur magnet seperti gini, jadi gampangnya bawanya gampang dan ringan. Tapi problemnya kalau saya kan orangnya kasar, kalau nggak ada case jadi gimana gitu kesannya. Jadi saya juga beli casing nih. Casing nanti juga saya tunjukin gimana ketika dipasang. Oke. Sebenarnya kalau teman-teman pakai Surface ini untuk kebutuhan entertain, menurut saya kurang cocok ya. Jadi kalau pakai Surface ini sebaiknya memang mencari software yang tidak bisa dipakai di tablet. Kalau tujuannya buat entertain, dengan pakai tablet aja lebih enak. Soalnya fitur tabletnya di sini tuh sangat jelek ya, hampir nggak ada gunanya. Cuma beda tampilan aja, dan saya nggak pernah pakai sih. Putar-putar gitu, lemot, pelan gitu kesannya. Jadi Surface ini anggap aja laptop yang kepengen kayak tablet, cuman tabletnya gagal saya bilang. Kalau mau cari tablet beneran, ya kebutuhan untuk tablet beneran, mendingan pakai tablet untuk internet, mendingan pakai tablet, gak usah pakai Surface ini. Kalian bakalan kecewa. Tapi saya tetap pakai ini gara-gara ada beberapa program yang tidak bisa saya pakai di tablet. Yang pertama ini AutoCAD. Saya coba AutoCAD-nya ya. Tuh, AutoCAD-nya. Dan setelah saya pakai ini, AutoCAD-nya cukup lancar, bahkan untuk yang tiga dimensi nggak ada masalah. Kalau tablet, seandainya tablet ada fitur atau ada program untuk AutoCAD yang bisa pakai 3D, saya bakalan beralih ke tablet. Tapi berhubung sampai detik ini belum ada, ya apa boleh buat, saya tetap pakai Surface. Untuk Excel-nya juga lebih enak juga pakai di sini. Oke, sudah masuk sekarang. Oh ya, sebelumnya
Kalau saya pakai Surface ini, biasanya saya juga pakai ini mouse milik Microsoft, namanya Microsoft Surface Arts. Microsoft Arts Touch. Tapi ada punyanya Surface juga, namanya Surface Arts Touch. Bedanya yang satunya pakai dongle, satunya enggak. Jadi ini saya berhubung saya pakai yang punya laptop saya biasanya, jadi ada dongle-nya. Ini saya coba ya putar-putar, ini 3D. Nggak ada masalah. Tapi berhubung layarnya kecil, jadi kelihatan kecil banget di sini. Tapi so far nggak ada masalah, masih bagus. Bisa putar-putar. Tapi jangan sekali-sekali rendering di Surface ini. Soalnya bakalan macet deh rasanya. Saya sih belum pernah coba, tapi kemungkinan besar nggak bisa. Nih. Saya biasanya pakai laptop itu cuma pakai Excel, kalau nggak pakai AutoCAD sama rendering. Pakai 3ds Max. Tapi yang saya urgent untuk Excel dan AutoCAD aja. Di sini lancar. So far nggak ada masalah. Buka beberapa apps, beberapa halaman pun juga nggak ada masalah. Oke. Jadi AutoCAD tidak ada masalah. Untuk keyboard, saya sih kerasa nyaman banget, bagus, materialnya bagus dari Alcantara, kemudian kuat, tapi sayangnya agak mudah kotor. Padahal saya sudah cari warna yang agak gelap, tapi ini tidak tahu ini kenapa ini mudah kotor. Kemudian pennya ini kalau dibuat gambar ya, menurut saya kurang nyaman. Tetap bagusan mirip tablet seperti S4, S6 dan sebagainya lah. Ini gimana ya? Kurang mulus saja, atau memang surface-nya yang agak lemah, saya kurang tahu juga. Pokoknya saya dibandingkan saya pakai tablet S4, saya berasa nyaman pakai S4 buat gambar-gambarnya. Dan programnya pun untuk gambar saya rasa tetap bagusan di tablet atau milik Samsung atau iPad. Di sini kurang begitu nyaman juga sih. Kalau buat tulis-tulis gini sih nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang tuh aneh gitu loh, kayak putus-putus, nggak bisa lancar gitu. Kalau dibalik bisa buat hapus. Nah, saya suka ya ini. Kenapa kok tablet-tablet lain kok nggak pakai fitur ini ya? Ini nyaman banget ini. Nah, baterai cukup kuat. Saya pakai ini seharian nggak habis sih, kurang lebih perkiraan saya sih SOT-nya kurang lebih 8 jam mungkin ada ya. Saya sih belum pernah ngitung secara pasti, tapi kurang lebih gitu. Tapi untuk Microsoft Apps-nya sendiri sebenarnya nggak ada apa-apa dibandingkan Apple Store ataupun Android Store-nya, nggak ada apa-apa, hampir nggak pernah kepake lah. Jadi saya pakainya untuk buat kerja aja, buat pergi-pergi, gambar kadang-kadang. Kemudian kamera saya sih jarang pakai kamera, tapi menurut saya lumayan lah hasilnya, lumayan, meskipun nggak bagus-bagus banget ya, lumayan kalau untuk scan buat coret-coret masih mumpuni. Kemudian ini casingnya,
casing ini penting banget menurut saya orangnya kasar. Nah, jatuh aman ini ada gripnya juga, pegang ini ada. Nah, kicknya gini, saya memang cari yang kicknya nggak ada bungkusnya, soalnya secara logika saya kalau ada bungkusnya pasti lebih berat, dan pakai surface gini kalau akhirnya berat ya percuma juga. Oke, apakah worth it dengan harga 10 juta? Sebenarnya kalau kalian tidak ada kebutuhan untuk bawa yang ringan-ringan begini, lebih baik cari laptop aja, lebih bagus. Tapi kalau kalian perlu ringan dan guide-nya memang keren banget sih, memang kualitas bagus, ini service ini oke dibeli. Oke Mas Yan, belum worth it, soalnya menurut saya masih terlalu mahal. Seandainya ini harganya kurang lebih lengkap, kurang lebih 7 juta gitu, oke, menurut saya worth it Mas Yan. Untuk kualitasnya, handy-nya, kemudian program-program yang dipakai yang mendukung Microsoft Windows, itu menurut saya worth it Mas ya. Tapi kalau kalian dibuat entertain aja, mending jangan beli ini, mending tablet aja. Ini hampir useless lah, programnya dikit, ya kan. Dibuat tablet kurang nyaman, dibuat gambar-gambar juga kurang nyaman. Kalau kalian kepengen laptop yang kecil dan dibuat cuman Excel aja, ketik-ketik Excel, atau ada program-program khusus yang tidak bisa dipakai di tablet, ini bisa dipertimbangkan. Kalau memang kebutuhannya cari yang ringan-ringan, bisa masuk di tas, backpack, dan nggak muat tempat, tidak memakan tempat, ini bisa dipertimbangkan. Tapi selama ini pengalaman saya selama 1 tahun, saya tetap pakai laptop, saya pakai ini, saya juga pakai tablet, yaitu Samsung Tab S4. Nanti saya review lagi. Jadi saya bakalan compare, dibandingkan tab dengan ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Itu aja. Kurang lebih. Terima kasih.